Niki, kita dari oh iya, sudah direkod ya? Ampun. Suaranya putus-putus ya? Suaranya putus-putus. Iya. Coba Ica ngomong. Dari saya putus-putus mboten nggih. Iya. Ini putus-putus. Niki, putus-putus. Bagus, tapi saya lagi kerja di bangunan nih. Oh, nggih. Oh nggih, sebentar mawon. Nyambi. Ya, gimana? Nggih, siap mawon. Nggih. Jadi kami mau tanya-tanya, wawancara tentang Ya. pertama ngaten Babade kan sama Bapak dari Ya. alumni mana, jurusan apa? Oh, saya dari alumni Perguruan Tinggi Agama Islam Al-Mu'tadiyah, Garut, Jawa Barat. Jurusan Pendidikan Agama Islam. Lulusan tahun berapa ya, Pak? Saya tahun 92 akhir. Tahun 92. 1992. Ya. Yang Bapak lakukan setelah lulus itu apa ya, Pak? Apa langsung kerja atau gimana? Bangun usaha? Ya. Kebetulan saya orang kampung. Dulu teman-teman dekat saya itu ketua PMII, ketua HMI, ketua pirang-pirang senat, padahal saya orang kecil. Cita-cita mereka itu akan jadi orang gede, ada yang jadi DPR, macam-macam. Saya cita-citanya kalau sudah umur 40 tahun akan nyalon kepala desa, kayak gitu cita-cita dulunya. Begitu pulang, akhirnya saya berkiprah desa, ya kumpul-kumpul dengan anak muda. Dan ternyata dengan usia masih muda, masih bujang, saya disuruh oleh teman-teman untuk nyalon kepala desa. Akhirnya jadi kepala desa. Setelah lulus, setelah setengah tahun saya jadi kepala desa. Kayak gitu. Jadi nggak mencari pekerjaan. Dengan umur muda, sudah jadi kepala desa. Seperti itu ceritanya. Walaupun tempat ngajar di MDA. Tempat ngajar di MDA dulu. Setelah jadi kepala desa, karena hidupnya di desa, kemudian melihat anak-anak yang sekolah melanjutkan tamatan SD itu pada nganggur, SMP-nya jauh, akhirnya dengan teman-teman itu membentuk yayasan dan mendirikan sekolah. Namanya sekolahannya MTS Al-Ittihad. Sampai sekarang alhamdulillah bisa menampung sarjana-sarjana yang pulang ke kampung mengajar di MTS Al-Ittihad. Kan keren, pakai sepatu. Walaupun gajinya hanya 250 kayak gitu kan dulu. Akhirnya sekarang hampir 80% guru-gurunya sudah bersertifikasi. Kan lumayan, ada yang 3 juta, ada yang 2 juta, ada yang 1.500.000. Tergantung apa sih namanya? Impasing masing-masing. Seperti itu deh, kayak gitu. Yang penting tekun belajar. Nanti pulang ada pekerjaan, walaupun tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Kan kayak gitu. Apalagi? Berarti sekarang Bapak masih ini ya, mengelola yayasan MTS Al-Ittihad itu tadi? Ya, tidak terlalu pasif lah. Pasif. Dulu pernah mengajar saya, mungkin berhenti karena kesibukan sudah sekitar 2 tahun, 3 tahun.
2 tahun 3 tahun ini saya tidak mengajar lagi karena sibuk, sering ditinggal kayak gitu. Baik sarana prasarana ataupun di dalamnya itu isinya apa sih? Belajar mengajar ya, HBM ya. Ya. Kegiatan belajar mengajar. Seperti itu kira-kira. Iya. Dulu ngajarnya juga mapel PAI atau mapel yang lain. Lagi kalau pertama saya ngajarnya bahasa Inggris, padahal pelajaran yang paling saya tidak suka pertama. Setelah sebentar saya mengajar bahasa Inggris, kemudian ada guru yang sesuai dengan bidangnya, saya pindah. Fikih, SKI, yang terakhir SKI saya ngajarnya. Lanjut. Senang itu, iya, ngajar senang. Walaupun saya mungkin sejak pertama ngajar sampai sekarang tidak dibayar. Karena saya mencari rezekinya di luar sekolahan kayak gitu. Tapi alhamdulillah guru-guru sekarang keren. Ada yang rata-rata punya motor, ada yang punya mobil, kan keren itu. Seperti bapaknya Nala itu, udah punya mobil itu, hanya ngajar di sekolahan swasta. Kan keren. Baik, Bapak jadi DPR itu mulai dari... Oh iya, ngerti saya jadi DPR. Ya. Saya jadi kepala desa itu 2 periode. Periode pertama 8 tahun, periode kedua 10 tahun. Kemudian baru 6 tahun, saya disuruh nyalon anggota legislatif. Itu tahun 2008-9 kalau tidak salah. Jadi praktis periode keduanya saya kepala desa 10 tahun baru 8. Baru 6 tahun. Saya berhenti, kemudian karena ada pemilu saya nyalon anggota legislatif, alhamdulillah itu terpilih. Sampai sekarang menjelang 4 periode. Ini sudah 3 periode. Kalau 3 periode berarti 15 tahun. Nanti selesai 15 tahunnya, selesainya tanggal 31 Agustus ini. Dengan 14 tahun saya jadi kepala desa, praktis saya bekerja berarti 29 tahun. Alumni PAI loh. Alumni PAI dari perguruan tinggi swasta yang ada di ujung kulon. Kayak gitu. Tapi pendirinya nggak bain-bain itu. Pendirinya dulu dekan di Jogja, kemudian disuruh oleh kementerian untuk mendirikan sebelum IAIN dulu, fakultas apa ya? Fakultas Usuluddin atau fakultas apa? Cikal bakalnya IAIN Gunung Jati, pendirinya. Kiai Haji Anwar Musaddad, Profesor Kiai Haji Anwar Musaddad. Kalau kepingin tahu, di Al-Quran terjemahan itu menjadi tim terjemah, tim 9 penerjemah. Baca saja di situ pasti ada nama Profesor Anwar Musaddad. Itu rektor saya dulu. Ya. Saya selama diajar oleh Pak Profesor itu hanya doa. Doa terus. Sampai sekarang saya tidak ngerti maksud dari mata kuliah doa. Sampai sekarang nggak ngerti. Dan tidak ada yang hafal doanya. Karena saya bukan dukun, kayak gitu. Kalau dukun kan banyak menghafalkan doa, mantra. Kayak gitu kira-kira. Kepala desa 14 tahun, anggota DPR 15 tahun, kalau ini selesai, nanti ditambah 5 tahun lagi, dilantik tanggal 31 Agustus, berarti berapa? 14, hebat ya. Orang kampung bisa bekerja, tidak pernah menjadi staf. Tidak pernah menjadi staf loh, nanti akan apa?
akan 35 bekerja, 34 tahun bekerja tanpa setap saya. Pengen tahu? Kepala desa kan bukan setap. 14 tahun. 5 tahun. Periode ketiga, Ketua Komisi 3, sekarang jadi Sekretaris Komisi 1. Keren dong. Masya Allah, keren sekali. Iya, siapa tahu nanti akan menjadi Ketua DPR. Kan amin. Intermezzo itu hanya intermezzo. Kayak gitu. Maka sebagai mahasiswa, yang penting kita belajar. Jangan pikirkan setelah selesai mau bekerja di mana. Bisa saja bekerja sesuai dengan bidangnya. Bisa saja tidak. Contohnya saya dari bidang pendidikan, kemudian menjadi seorang politisi. Kayak gitu. Tapi jangan pinter-pinter kalau kuliah. Payah kalau pinter. Kenapa sebabnya? Sebab kalau pinter nanti bisa dapat beasiswa dari Jepang, dari Australia, dapat beasiswa ke Mesir, Amerika. Setelah mendapat beasiswa, mereka sudah membiayai negara-negara mereka. Tidak boleh pulang, harus bekerja di negara saya. Kan begitu, ya. Setelah pensiun, jompo baru dipulangkan ke Indonesia. Kan tidak ada artinya pinter untuk membangun negara orang lain. Makanya sedang-sedang saja. Ini intermezzo ini, jangan ditiru. Kayak gitu. Baik. Kemudian kalau kepengen kaya, jangan pinter-pinter. Sebab yang pinter jadinya apa? Peneliti. Jadinya apa? Dosen. Iya. Di mana sih ada dosen kaya? 1-2. Dengan pinter sedang saja. Akhirnya jadi pengusaha, jadi politikus. Politikus itu nggak ada yang pinter itu, abal-abal rata-rata. Tapi jangan tiru saya. Tapi tetap belajar agar jadi orang pintar kayak gitu, ya kan? Tetap belajar agar jadi orang pintar. Orang pintar 1000 cara untuk menggapai cita-cita. Seperti itu kira-kira. Baik, selain jadi politikus nih Pak, Bapak apakah punya usaha lain atau gimana? Ya, karena saya hidupnya di desa, pertama waktu jadi kepala desa sambil tani, kayak gitu. Terus jadi DPR dulu sambil tani, terjun langsung. Tetapi karena kesibukan, akhirnya taninya saya tinggal. Tani itu kan ada tani cocok tanam, ada tani ternak. Saya dulu juga punya ternak, punya ternak ayam telur. Tetapi karena yang nungguin dan lain-lain tidak ada, harus fokus itu. Ternak ayam telur itu harus fokus karena nyawa. Kayak gitu. Akhirnya sudah berhenti lah, itu 5 tahunan lebih berhenti. Padahal kandangnya saya punya 5. Di Tugu Benda ada 2 kandang, kapasitas 6.000 lebih. Kemudian di Jawa Barat ada 3 kandang. Itu saya tinggalkan. Sekarang taninya pun tidak fokus. Taninya paling-paling padi ya diparokan. Kemudian sekarang nanam durian. Kalau durian kan pengamatannya cukup ahlinya kayak. Dan sekarang punya ya kecil-kecilan lah, warung pilus kecil-kecilan.
Tapi anak pertama saya sudah selesai, yang kuliah di Unsur, matematik murni sudah selesai, saya nikahkan. Tidak saya suruh kerja, saya nikahkan saja. Ya gitu, saya carikan istri, kemudian nikah, kemudian saya ngomong, kamu mau ikut mertua ke Jakarta, jualan pilus. Sekarang jualan pilus. Tapi alhamdulillah punya karyawan ada 12. Pendapatannya dengan gaji saya masih besar jualan pilus. Itu anak saya yang pertama. Anak saya yang pertama. Jadi seorang matematik murni sekarang jadi tukang pilus. Warungnya namanya Wandamat. Hari di Google insya Allah ada itu. Iya, Wandamat. Tinggal satu lagi anaknya. Selesai dari unsur hukum. Belum punya calon istri. Sama saya itu orang desa. Kalau sudah selesai kuliah, kawin saja sudah. Biar mandiri kayak gitu. Kawin saja ya gitu. Nah ini sebelum kawin sedang saya buatkan kandang dulu ini. Ini kandangnya itu teman-teman. Tapi buat kandang. Saya punya rumah ini di depan Polsek Bumi Jawa akan dibongkar untuk buat kandang. Nanti bisa untuk jualan pilus lagi untuk anak yang kedua. Kalau setuju, jadi menantu saya nggak apa-apa. Ya itu. Baik, mungkin yang terakhir ini Pak, motivasi untuk kita. Agar semangat jadi orang yang sukses ya Bapak nih, bisa jadi politikus, jadi pengusaha juga. Motivasinya apa? Oh, motivasinya begini. Kita saat ini jadi apa? Kalau saat ini jadi pelajar, tekun belajar. Seperti itu. Kita saat ini sedang jadi apa? Mahasiswa, tekun jadi mahasiswa. Persoalan nanti itu urusan Allah. Karena ya gitu. Kita tekuni saja apa yang sedang dihadapi. Jangan kita memikirkan bayang-bayang yang akan datang, jangan. Itu pertama itu. Yang kedua harus pandai bergaul. Ya. Pandai bergaul itu tidak hanya satu tingkat, tapi bisa di bawah satu level di bawahnya atau satu tingkat di atasnya. Artinya tidak memilih teman lah. Kan banyak, ada mahasiswa yang temannya sebagai mahasiswa terus. Ada orang cantik, pengennya bergaul, grupnya orang cantik terus. Ada orang kaya, pengennya bergaul dengan orang kaya terus. Yang miskin malah dibully, kayak gitu. Jadi fokus menghadapi apa yang sekarang sedang dihadapi. Yang kedua, pandai bergaul. Masalah rezeki tidak harus dengan disiplin ilmunya. Ada seorang insinyur jadi presiden, kan nggak pantas itu. Ya kan? Presiden ya sarjana sosial, sarjana pemerintahan, kayak gitu. Ada sarjana pendidikan. Kalau saya itu masih terus dulu, terakhir. Sarjana pendidikan malah jadi seorang politikus. Itulah pilihan hidup. Kayak gitu. Nanti kita akan bergaul, bekerja, mungkin sesuai dengan latar belakang pendidikannya, mungkin tidak. Dua tip itu saja sudah cukup menurut saya. Tekuni apa yang sedang dialami.
bergaul yang samping kanan, samping kiri, atas bawah, tidak membeda-bedakan. Yaitu. Tapi jangan ketinggalan. Doa juga. Ya kan? Ya. Ya. Doa. Pandai bergaul, jangan takut dengan masa depan. Karena masa depan itu harus dikuasai oleh kita. Kita jangan dikuasai oleh masa depan, tapi masa depan harus dikuasai oleh kita. Kita harus mampu meraih masa depan. Langsung saya ini tidak ada bayangan kami, loh, Pak. Saya tidak ada bayangan akan jadi DPR sampai hampir 20 tahun. Tidak ada bayangan. Cita-cita saya dulu pengen jadi tentara, kok. Itu saja tidak tercapai, apalagi tentara. Kan aneh itu. Ya gitu. Ya. Sangat memotivasi sekali, kami langsung jadi semangat ini, terbakar. Harus semangat. Karena anak muda adalah tombak estafet melanjutkan saya gitu kan, melanjutkan orang-orang tua yang pasti akan pensiun, pasti akan lansia, pasti tidak produktif lagi. Siapa yang akan melanjutkan kalau bukan anak muda? Oke? Baik Bapak, terima kasih banyak nih atas waktunya, atas motivasi-motivasi yang sudah diberikan, atas cerita-cerita perjalanan hidup Bapak yang Masya Allah sangat memotivasi sekali, sangat luar biasa. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, selamat belajar. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selamat belajar. Terima kasih.